Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama Cahya Agil Dunesi, yang kedua Putri Puspitasari, dan yang ketiga Yeni Alia Jayani. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang budaya organisasi dan kepemimpinan. Konsep dasar budaya organisasi. Definisi budaya organisasi menurut Fukuyama merupakan kebersamaan pengertian para anggota organisasi untuk berperilaku sama, baik di luar maupun di dalam organisasinya. Yang kedua, menurut Ouji, budaya organisasi merupakan perangkat simbol upaya dan mitos yang mengkomunikasikan nilai-nilai dan keyakinan dari organisasi kepada karyawannya. Namun, secara umum, budaya organisasi merupakan suatu pola asumsi dasar yang berkenaan dengan kepercayaan, nilai dan tingkah laku yang diciptakan dan dikembangkan oleh suatu organisasi yang dijadikan pedoman sebagai pedoman atau norma bagi para anggotanya. Karakteristik budaya organisasi ada 6. Yang pertama, inovasi dan pengambilan resiko. Yang kedua, perhatian. Yang ketiga, orientasi hasil. Yang keempat, orientasi orang. Yang kelima, orientasi tim. Dan yang keenam, keagresifan. Fungsi budaya organisasi. Yang pertama, untuk menetapkan tapal batas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Yang kedua, identitas bagi para anggota. Yang ketiga, menimbulkan komitmen. Yang keempat, memantapkan sistem sosial organisasi. Yang kelima, menciptakan mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan dalam organisasi. Budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap organisasi. Yang pertama, budaya kuat dengan budaya lemah. Yang kedua, budaya dan formalitas. Dan yang ketiga, budaya organisasi dengan budaya nasional. Mengubah budaya organisasi. Ada 4 pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengubah budaya organisasi menurut Sigit. Yang pertama, yaitu pendekatan agresif. Dalam pendekatan ini, pimpinan mengganti nilai-nilai lama dengan nilai-nilai yang baru yang sifatnya memaksa dan menggunakan kekerasan. Yang kedua, pendekatan konsiliatif. Pendekatan ini dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit dan tidak dramatis. Yang ketiga, pendekatan korosif. Pendekatan ini menggunakan taktik dan proses politik, yaitu dengan membagi kekuasaan dengan orang-orang tertentu. Yang keempat, pendekatan indoktrinatif. Pendekatan ini menggunakan pelatihan dan pendidikan dengan fokus pada konsep pengubahan budaya organisasi melalui proses belajar. Dari 4 pendekatan itu, mana yang akan dipilih itu tergantung kepada situasi dan kondisi organisasi. Pembahasan yang kedua yaitu tentang dinamika budaya organisasi. Memelihara budaya organisasi. Menurut Robbins, ada 3 kekuatan yang penting untuk mempertahankan sebuah budaya. Yang pertama, praktek seleksi penerimaan pegawai baru dalam organisasi. Yang kedua, tindakan manajemen puncak. Dan yang ketiga, sosialisasi budaya organisasi. Budaya organisasi dan perubahan. Untuk mengubah suatu budaya organisasi diperlukan tahap perubahan yang secara sistematis dan terencana. Yang pertama, mengubah paradigma budaya. Yang kedua, mengubah kebiasaan. Yang ketiga, mengubah perasaan. Dan yang keempat, mengubah pikiran. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang manajemen dan kepemimpinan. Stoner, William, dan Giffin mengklasifikasi tingkat-tingkat manajemen menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, manajemen puncak. Yang kedua, manajemen makna. Dan yang ketiga, manajemen lini pertama. Yang pertama, top management atau yang disebut juga sebagai administrative management. Yang kedua, middle management. Dan yang ketiga, first line management. Peran manajer dan pemimpin. Menurut Mizburn, Robbins, dan Williams, ada 3 peran utama yang dimainkan oleh setiap manajer dimanapun tingkatannya dalam suatu organisasi. Dari 3 karakteristik utama ini yang kemudian dirinci menjadi 10 peran. 3 peran utama manajer dalam melakukan pekerjaannya. Yang pertama yaitu peran interpersonal. Yang kedua, peran informasional. Dan yang ketiga, peran pembuat keputusan. Kemudian penelitian ini diteliti lagi oleh Lau.
Kemudian menemukan bahwa aktivitas dan pengembangan eksekutif sesuai dengan 10 peran yang dikemukakan. Keterampilan teknis adalah kemampuan menerapkan pengetahuan khusus atau keahlian spesialisasi. Apabila suatu organisasi memerlukan manajer yang baik, maka organisasi tersebut akan terlihat kepada individu yang mempunyai keterampilan teknis, keahlian manusiawi, kemampuan motivasi, dan keterampilan konseptual. Pembahasan yang keempat yaitu tentang kepemimpinan dalam organisasi. Definisi kepemimpinan. Ada 3 dimensi tentang kepemimpinan yang dapat mengidentifikasi sebagai dasar untuk mendefinisikan kepemimpinan. Ketiga dimensi itu antara lain yang pertama kepemimpinan sebagai pengaruh, yang kedua kepemimpinan dan nilai-nilai, dan yang ketiga kepemimpinan dan visi. Kemudian Given pada tahun 1996 mendefinisikan kepemimpinan adalah sebagai proses dan sebagai sifat. Sebagai proses artinya apa yang dilakukan oleh pemimpin. Kepemimpinan adalah menggunakan pengaruh yang tidak menggunakan paksaan untuk mencapai tujuan suatu kelompok. Sifatnya, pemimpin adalah suatu karakteristik yang diberikan kepada seseorang yang dianggap sebagai pemimpin. Kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan merupakan visi misi, fungsinya merupakan visi misi pemberi arah, pemberdayaan, empower, melatih dan peduli terhadap orang yang dipimpinnya. Sedangkan manajemen fungsinya adalah perencanaan, pengorganisasian, mengarahkan, mengkoordinasi, dan mengontrol. Syarat-syarat kepemimpinan. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan merupakan otoritas atau legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memilih kelompok. Yang kedua, kewibawaan merupakan kelebihan keunggulan yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau kelompok yang bersedia untuk melakukan perubahan. Yang ketiga, kemampuan merupakan segala kesanggupan kecakapan yang dianggap memiliki dan melebihi kemampuan anggota kelompok lainnya. Fungsi pemimpin. Fungsi kepemimpinan adalah sebagai strategi kepemimpinan harus dijalankan dengan menggunakan sumber kekuasaan atau wewenang yang tanggung jawab atau hak kekuasaan yang dimiliki pemimpin secara bertanggung jawab baik dalam situasi formal maupun informal. Strategi kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan mengimplementasikan fungsi-fungsi kepemimpinan, memberikan jaminan tinggi, mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku anggota organisasi. Hasilnya adalah kesediaan bertindak atau berbuat atau melakukan kegiatan pada tujuan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu pemimpin dan transisi budaya organisasi. Osborne dan Patrick menawarkan 12 peran penting pemimpin untuk membantu anggota organisasi pada masa transisi dalam pergantian budaya lama ke dalam budaya baru. Yang pertama, pegawai jangan dikontrol tetapi dilibatkan. Yang kedua, perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, jadilah pemimpin yang visible. Yang keempat, buat batas yang jelas dari masa lampau. Yang kelima, lepas ikatan para pionir tetapi tetap dikendalikan. Yang keenam, masukkan orang baru. Yang ketujuh, hilangkan rasa takut. Yang kedelapan, jualah keberhasilan. Yang kelima, komunikasikan. Yang ke-10, menjembatani bagian-bagian dalam organisasi. Yang ke-11, ubahlah sistem administrasi yang mendorong budaya birokrasi. Yang ke-12, komitmen untuk jangka panjang. Demikian penjelasan dari kelompok kami terkait budaya, organisasi, dan kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.